perkenalkan, nama saya Randika Fajri dengan NIM 210464140. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah metode penelitian pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul yaitu pengembangan media pembelajaran pop-up book dalam membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir kronologis pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Airpula, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada latar belakang, di sini peneliti mengambil 4 poin utama permasalahan yang terdapat di sekolah. Yang pertama yaitu belum adanya media pembelajaran yang bervariasi yang diterapkan oleh guru di sekolah. Yang kedua itu rendahnya kemampuan berpikir kronologis peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, belum adanya penggunaan media pop-up book dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat, belum adanya pengembangan media pop-up book yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara merancang dan mengembangkan media pop-up book dalam membantu meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa dalam peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan media pop-up book untuk membantu meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kepraktilitasan dalam penggunaan media pop-up book dalam membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kronologis dalam peristiwa sejarah. Kemudian, rumusan masalah. Peneliti merumuskan 3 poin penting dalam permasalahan ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran pop-up book yang mampu membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kronologis pada peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pop-up book untuk membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membantu berpikir kronologis pada peristiwa sejarah. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan penggunaan media pop-up book dalam membantu meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa pada peristiwa sejarah. Baiklah, selanjutnya spesifikasi produk. Pada PPT yang saya tampilkan terdapat gambaran dari media pop-up book yang akan diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Yang dapat saya jelaskan terdapat 4 poin. Pertama itu kesesuaian materi pembelajaran. Pada media pop-up book yang saya rancang sesuai dengan acuan pembelajaran sejarah kelas 10 yang berfokus pada menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Yang kedua, peningkatan keterampilan berpikir kronologis, jadi yang dimana media ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis pada peserta didik. Yang ketiga, desain 3 dimensi atau 3D. Media ini dikembangkan menggunakan media cetak yang berbentuk 3 dimensi dengan menampilkan tulisan-tulisan yang akan dan gambar di dalamnya. Gambar-gambar ini akan timbul ketika buku dibuka dan memberikan kesan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kemudian yang keempat, jenis media visual. Media pop-up book ini sendiri dikembangkan sebagai jenis media visual yang menekankan pada penggunaan gambar-gambar yang menarik dan informatif untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori. Pada landasan teori ini, peneliti memasukkan 4 poin penting dalam pembahasan. Yang pertama itu teori pembelajaran sejarah. Menurut Daryanto dalam Setiawan 2009, belajar adalah proses yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan dan bersikap melalui pengalaman. Pembelajaran sejarah bertujuan untuk membantu siswa memahami, menghargai bagaimana peristiwa masa lalu serta hubungan dengan masa kini. Yang kedua itu teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku dari hasil interaksi dengan lingkungan. Media ini sendiri sebagai alat pembelajaran yang dirancang untuk sebagai respon belajar yang positif melalui gambar dan teks yang interaktif dan menarik. Pada poin ketiga itu media pembelajaran pop-up book. Media ini berbentuk buku dengan menampilkan bagian-bagian bentuk 3 dimensi atau timbul. Media ini dirancang dengan kreativitas yang tinggi yang dapat menemukan minat dan kreativitas siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kronologis peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Penggunaan media ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif serta berkesan bagi siswa. Yang keempat yaitu keterampilan berpikir kronologis. Keterampilan berpikir kronologis ini penting dalam pembelajaran sejarah karena membantu siswa memahami urutan antar hubungan suatu peristiwa dalam pembelajaran sejarah. Selanjutnya yaitu studi
relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sendiri, yaitu pada yang pertama itu Heru Hardianto 2001 tentang penelitian berjudul dengan pengembangan bahan ajar e-book pembelajaran sejarah guna melatih kemampuan kronologis peserta didik. Di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media e-book ini terkait dengan penelitian penulis yang dimana terdapat kemampuan berpikir kronologis yang sama dengan tujuan dari penelitian penulis. Yang berbedanya adalah pada media yang digunakan. Yang kedua itu pada penelitian Anastasia M.S. Wiano J. Subekti tahun 2022, penelitian yang judul dengan pengembangan media pembelajaran sejarah atau ZAPRA berbasis pop-up book pada materi teknologi, hasil kebudayaan zaman praaksara di Indonesia pada kelas 10 IS3 SMA Darut Taqwa Purwosari. Nah, di sini penelitian sangat mirip dengan penelitian penulis, yang dimana sama-sama menggunakan media pop-up book. Yang terdapat perbedaannya adalah pada materi yang akan diajarkan. Itu saja. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian penulis sendiri yaitu terdapat pada yang pertama itu permasalahan dalam pembelajaran sejarah yang dapat menimbulkan yang dimana guru belum menggunakan media yang bervariatif. Yang kedua itu siswa belum dapat proses pembelajaran. Yang dapat menimbulkan solusi dari peneliti sendiri itu dengan solusi adalah dengan mengembangkan media pop-up book pada pembelajaran sejarah. Selanjutnya terdapat indikator yang akan dicapai, kemudian media pop-up book yang divalidasi dan direvisi, kemudian uji praktilitas pada media pop-up book, yang kemudian uji kelayakan dari media pop-up book. Metode penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D yang bertujuan dengan menghasilkan atau menguji keefektifan media pendidikan yang diajarkan. Kemudian ada menggunakan media 3D atau oleh Tria Grajan, yang dimana terdapat 4 tahap, itu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran.